Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan yang seharusnya Anda pikirkan. Firman Tuhan terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jika kita perhatikan, di negara kita para koruptor tampaknya tidak ada habis-habisnya. Malahan semakin lama semakin bertambah. Kita dengan mudah menyaksikan di televisi atau lewat media cetak dan media online bahwa semakin banyak para koruptor yang ditangkap KPK dan dijebloskan ke penjara. Mereka bukanlah orang-orang biasa. Mereka adalah para pejabat publik yang dipercayakan untuk menduduki jabatan tertentu demi kemajuan bangsa dan negara. Yang terbaru adalah tertangkapnya ketua salah satu lembaga tinggi negara berinisial IG ketika baru saja menerima suap. Hal ini sangat mengagetkan publik, sebab selama ini yang bersangkutan dikenal sebagai orang yang baik dan belum pernah terdengar cacat celanya, baik sebelum menjabat maupun setelah menjabat. Tak ada yang menduga bahwa orang sekelas dia bisa tertangkap basah oleh KPK. Mirisnya lagi adalah karena uang suap yang diterimanya dari sepasang suami istri pengusaha tidaklah tergolong besar, hanya 100 juta rupiah. Tentu bagi tokoh tersebut uang sebesar itu tergolong kecil, mengingat selain pejabat tinggi negara, ia juga seorang pengusaha kaya. Menurut pengacaranya, penghasilan yang bersangkutan sekitar 200 juta sebulan. Jadi, uang suap yang diterimanya itu hanya setengah dari penghasilannya 1 bulan. Sangat kecil. Padahal, harga yang harus dibayar demi uang 100 juta itu sangat mahal. Nama baiknya rusak, menanggung malu di hadapan orang banyak. Keluarganya tertekan dan malu, mendekam di tahanan yang serba terbatas, serta diberhentikan dari jabatannya. Apa yang dilakukan oleh tokoh di atas merupakan cerminan dari manusia yang hidupnya hanya berorientasi pada perkara-perkara dunia, dan ada banyak orang yang berbuat seperti itu. Mereka memfokuskan hidupnya untuk memikirkan perkara-perkara di bumi ini, seolah-olah hal itu kekal adanya. Padahal semua itu hanya semu dan sementara saja, sebab tak ada yang abadi di dunia ini. Dengan memfokuskan hidup pada hal-hal yang ada di dunia, seseorang akan lupa memikirkan perkara yang di surga, yang justru jauh lebih penting. Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose agar mereka jangan hanya memikirkan perkara-perkara yang di bumi saja, tetapi juga perkara yang di atas. Yang dimaksud dengan perkara yang di bumi adalah hal-hal yang ada di dunia ini, seperti penampilan, kepintaran, pangkat dan jabatan, status sosial, uang, harta, dan kekayaan. Sedangkan perkara yang di atas maksudnya adalah kehidupan kekal di surga. Memang kita masih berada di dunia, tetapi orientasi hidup kita bukanlah dunia, melainkan kehidupan kekal di surga. Sebab ketika tiba waktunya, semua yang ada di bumi tak ada lagi artinya. Tetapi perkara yang di atas, yakni hidup kekal bersama Tuhan di surga, itulah yang abadi. Dan itulah seharusnya yang menjadi orientasi hidup kita.
Untuk itu, pikirkanlah perkara kekal di surga, di mana kelak kita berada. Jangan lagi memfokuskan hidup kita hanya pada hal-hal yang ada di dunia ini yang sifatnya sementara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar aku agar tidak hanya memikirkan perkara-perkara yang sementara di dunia, tetapi memikirkan perkara kekal di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam laut, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, itulah